Shalom. Shalom. Kami dari Youth Revival Center. Apa kabar semuanya? Kita udah kangen banget nih, dan di sini ada Amanda, ada Kevin, dan juga Benjamin. Hari ini kita mau ibadah online teman-teman, karena kita belum bisa keluar-keluar ya, masih stay di rumah at home. aja, di rumah aja. Jadi buat kalian semua yang nggak mudik, yang nonton kita baik di layar HP, laptop ataupun di komputer, Bisa di TV juga loh, bro. Iya betul. Selamat menyaksikan ibadah ini, ikuti dari awal sampai akhir ya semuanya. Dan pertama-tama kita mau memujikan Yesus kekasih jiwaku.
ketemu Tuhan, kita mau sembah Dia lagi, kita mau datang sama Tuhan, bawa semua yang kita punya, dan kita mau pujikan, be glorified. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Ya, lama tidak berjumpa ya. Ya, keadaan yang masih kurang baik ini mengharuskan kita untuk stay di rumah kita masing-masing. Kita belum bisa ketemu di gereja. Sebenarnya mungkin sudah sedikit kangen ya. Menyanyi bersama, beribadah bersama, kemudian juga ya
main musik bersama. Ya tapi meskipun keadaan masih sulit seperti ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa masih dalam keadaan yang sehat dan baik. Ya, itu semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita juga bersyukur kepada Tuhan, biarlah melalui keadaan ini kita bisa membangun diri kita masing-masing dengan jauh lebih baik. Saya pikir ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kita memperbaiki diri kita, menambah kapasitas. Kalau biasa kita kenal ada yang namanya retreat ya. Kalau retreat itu artinya mengambil sedikit waktu, kemudian untuk menilik diri, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, perbaiki kapasitasnya. Saya pikir ini bisa, waktu-waktu ini bisa kita gunakan untuk kita mungkin istilahnya menilai hati kita masing-masing, kapasitas kita masing-masing. Kita lebih lagi merindukan Tuhan di jam-jam kita pribadi, pas pribadi. Kita memiliki lebih banyak waktu untuk kita bersama-sama, untuk lebih banyak waktu kita berkomunikasi, berbicara dengan Kristus, ya, melalui doa-doa kita pribadi. Ya, jadi buat saya waktu yang sulit ini akan menjadi sebuah penentuan. Ketika waktu yang sulit ini selesai, semua orang kembali kepada aktivitasnya masing-masing, hanya akan ada dua model orang. Yang pertama, mereka akan biasa-biasa saja, atau mereka akan keluar menjadi orang yang berbeda, dengan kapasitas yang lebih baik, dengan penyerahan yang lebih baik, dengan hidup yang lebih baik. Atau jangan-jangan malah lebih buruk. Itu tergantung pilihan kita. Jadi mari kita gunakan waktu-waktu yang ada, yang mungkin banyak orang bilang ini waktu yang sulit, tapi kita gunakan waktu ini untuk kita memperbaiki hidup kita. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan ketika nanti waktunya kembali tiba, semua berjalan dengan baik, dengan normal. Ya teman-teman, masih dalam renungan, dalam rangkaian Paskah, ya kan? Kita belum sempat beribadah Paskah bersama, tapi kita mau bicara sama-sama tentang Paskah karena ini masih rangkaian Paskah. Kita mau bicara tentang salib Kristus. Nah, satu hal yang sudah sangat familiar, sering kita dengar, ya kan, bicara tentang salib Kristus. Saya mau mengambil sebuah tema pada malam ini tentang salib Kristus yang memperdamaikan kita. Tentang salib Kristus yang memperdamaikan kita. Yuk, kita ambil kitab kita masing-masing, kita buka di 1 Kolose. Kolose 1, Kolose pasal 1. Mulai ayat yang ketiga sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk
menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit di antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelat dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ya, bicara tentang salib Kristus memperdamaikan. Satu hal yang mungkin sering kita dengar itu bahwa salib Kristus membuat kita menjadi berdamai dengan Tuhan kita. Salib Kristus membuat kita berdamai dengan Allah. Di sana dikatakan di ayat, perhatikan ini di ayat yang ke-21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu, sekarang diperdamaikannya. Yang pertama kita belajar, dosa membuat semua umat manusia terpisah dari Allah. Kenapa salib memperdamaikan? Karena yang pertama adalah bahwa dosa membuat semua manusia terpisah dari Allah. Dosa membuat manusia menjadi terpisah jauh dari Allah. Coba kita buka di Yesaya pasal 59 ayat 1. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama. Ya, ini sebuah ayat yang sebenarnya sering kali kita baca. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jelas. Dosa membuat umat manusia terpisah dari Allah. Kalau kita ingat bagaimana Allah menciptakan manusia, menciptakan Adam dan Hawa. Allah begitu dekat dengan Adam dan Hawa. Bahkan setiap sore dikatakan Allah berkunjung mengunjungi Adam dan Hawa. Allah berbincang-bincang dengan Adam dan Hawa. Berbincang-bincang dengan manusia. Tetapi ketika Adam dan Hawa mulai jatuh di dalam dosa, maka manusia menjadi terpisah dengan Allah. Manusia yang dulu dekat dengan Allah menjadi terpisah jauh. Itulah salah satu tabiat dosa. Itulah salah satu tabiat dosa. Dosa membuat manusia yang sebenarnya umat ciptaan, yang sebenarnya adalah ciptaan Tuhan, menjadi terpisah dari menciptanya oleh karena dosa. Jadi
Oleh karena itu Kristus harus mati di atas kayu salib untuk memperdamaikan, untuk membuat kita tidak lagi terpisah dengan Allah, untuk membuat umat manusia tidak lagi terpisah dari penciptanya. Kita coba baca di Matius 27 ayat 50. Matius 27 ayat 50. Saya akan baca Matius 27 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Pada saat kematian Kristus terjadi sebuah peristiwa di mana tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Kalau di dalam ilmu teologi, bait Allah itu terdiri dari 3 ruang. Ya, ada pelataran, kemudian ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan di antara ruang kudus dan ruang maha kudus terdapat sebuah tirai. Ya. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Tidak sembarangan orang. Hanya imam-imam yang bisa masuk ke ruang maha kudus. Bahkan ketika seorang imam kedapatan tidak kudus, cacat, celah, memiliki dosa, tidak menjaga hidupnya selama beberapa waktu yang ditentukan, maka dia bisa saja mati ketika dia menghampiri Tuhan. Karena begitu Allah yang kudus. Allah yang kudus tidak bisa sesuatu hal yang najis, yang berdosa datang kepada yang kudus, tidak bisa. Itu sifat Allah. Karena ketika manusia berdosa, otomatis manusia menjadi sesuatu yang sangat bertentangan dengan sifat Allah. Ketika dosa ada di hidup manusia, maka dosa itu membuat manusia menjadi terpisah dengan Allah. Oleh karena sifat Allah yang kudus, Allah tidak bisa melihat sesuatu yang tidak kudus. Allah tidak bisa melihat dosa. Tidak bisa. Bayangkan bagaimana Allah dekat dengan manusia, memeluk manusia. Tapi kemudian pada suatu saat dosa itu ada di dalam hidup manusia. Kemudian yang ada di pemandangan Allah adalah sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Ada di dalam ciptaan yang sangat dikasihi oleh Allah. Berat. Itu sebabnya dosa membuat Allah membuat manusia terpisah dari Allah. Karena itu salib harus terjadi. Karena itu Kristus harus mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Tanpa salib Kristus, kita hanya akan menjadi ciptaan. Tanpa salib Kristus, tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Kristus, dengan Allah. Tidak ada. Mau kita saleh, mau kita sering sedekah, masih ada tabir yang memisahkan kita dari Allah. Karena itu, ketika Kristus mati di atas kayu salib, maka tabir bait Allah terbelah. Maka dibilang, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Karena apa? Karena oleh kematian Kristus, oleh salib Kristus, kita berdamai dengan Allah.
Makanya kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Karena itu kita bisa menghampiri Tuhan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena salib Kristus. Kemudian yang kedua, kenapa salib Kristus memperdamaikan? Karena dosa itu melahirkan permusuhan dalam hidup manusia. Karena dosa melahirkan permusuhan dalam hidup manusia. Kita buka Kejadian 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Pasti semua masih ingat cerita ini ya. Kejadian 3 ayat 15. Di sana dikatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kemudian Yakobus 4 ayat 4. Kita perhatikan lagi Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa tidak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sebenarnya dosa membawa permusuhan. Dosa senantiasa melahirkan permusuhan di dalam hidup manusia. Dosa melahirkan permusuhan di dalam hidup manusia. Sebenarnya dosa membuat kita menjadi memiliki tabiat untuk bermusuhan. Makanya di Yakobus dibilang ketika kita berkawan dengan persahabatan dengan dunia, artinya kita menjadikan diri kita menjadi musuh Allah. Artinya begini, ketika dosa ada di dalam hidup manusia, dosa membuat manusia memiliki tabiat untuk bermusuhan dengan Allah dan dengan manusia. Itu sebabnya mau sampai kapanpun, selama dosa masih ada di dunia ini, kita akan terus melihat yang namanya permusuhan. Kita akan terus melihat yang namanya orang murtad, orang berbuat dosa, orang tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Pasti kita akan terus lihat itu selama dosa masih ada di dalam dunia. Dosa melahirkan permusuhan-permusuhan. Makanya jangan heran ketika kita lihat ada banyak sekali permusuhan. Sahabat dengan sahabat. Jangankan sahabat dengan sahabat. Kita sering lihat bahkan yang sedarah pun bisa bermusuhan. Yang sedarah pun bisa bermusuhan. Entah apapun alasannya. Entah apapun alasannya. Tapi kita bisa sering lihat di lingkungan sekitar kita saja. Yang saudara dengan saudara, kawan dengan kawan, bisa saling bermusuhan. Akibat dosa itu teramat sangat buruk. Dia hanya melahirkan permusuhan kepada permusuhan, permusuhan kepada permusuhan, pertikaian kepada pertikaian. Oleh karena itu salib Kristus harus hadir untuk memperdamaikan kita dengan Allah dan untuk memperdamaikan kita dengan sesama kita. Ketika masa penciptaan, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, kita perhatikan bahwa ketika akhirnya manusia jatuh di dalam dosa, terjadi permusuhan antara di kejadian 3 ayat 15 dibilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Akibat dosa menyebabkan permusuhan. Dosa membuat kita menjadi bermusuhan dengan Allah. Karena itu jelas, karena ketika kita berdosa, maka kita sedang menjadikan diri kita menjadi musuh Allah. Kita menjadikan diri kita menjadi musuh Allah. Ketika kita berbuat dosa, maka terkadang kita juga bisa melukai orang lain. Kita menyakiti perasaan orang lain, kita mengkhianati orang lain, kita melukai orang lain. Itu dosa.
dan kita menjadikan diri kita menjadi musuh bagi orang lain. Terus, karena itu salib harus terjadi. Salib harus memperdamaikan hidup kita. Kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20 dikatakan di sana, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Salib Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah. Dari manusia yang memiliki tabiat bermusuhan dengan Allah, maka salib Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah. Hanya salib Kristus yang bisa memperdamaikan manusia dengan Allah. Anda tidak bisa lakukan apapun untuk membuat Anda layak berdamai dengan Allah selain salib Kristus. Karena dosa amat sangat mungkin bisa dibilang mengganggu di hadapan Allah. Bukan hanya sekedar mengganggu, Allah bahkan sangat membenci. Bahkan sangat membenci. Maka dari itu harus ada hal yang sepadan yang bisa dilakukan untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Dengan cara apa? Salib yang dipikul oleh Kristus. Tidak ada cara lain. Kemudian selain itu juga karena salib Kristus memperdamaikan manusia dengan manusia. Kita buka di Efesus pasal 2 ayat 14. Efesus pasal 2 ayat 14. Saya bacakan. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Lihat bagaimana salib Kristus memberikan damai sejahtera di dalam hati kita masing-masing. Untuk kita tidak lagi menjadi seteru satu dengan yang lain. Untuk kita tidak lagi menjadi musuh antara satu dengan yang lain. Karena itu ketika orang sulit untuk mengampuni saudaranya, ketika orang sulit untuk mengampuni saudaranya, mengampuni musuhnya, mungkin dia tidak menghormati salib Kristus. Kristus bilang begini bahwa seorang sahabat yang baik adalah seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kristus sudah berikan teladan itu. Kristus mati bagi sahabat-sahabatnya, yaitu kita, orang-orang percaya. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, kita menghormati salib Kristus. Kalau kita menerima salib Kristus, maka seharusnya salib itu ada di dalam hati kita, memberikan damai sejahtera kepada kita, sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Seharusnya itu salib Kristus. Bukan hanya pemulihan dengan
Bapa. Bukan hanya pemulihan dengan Allah saja yang terjadi, tapi pemulihan kita dengan saudara kita, dengan sahabat kita. Ya kalau kita mau ambil alegoris ya gampang saja. Salib itu ada vertikal, ada horizontal. Salib tidak akan pernah terjadi jika hanya vertikal. Salib tidak akan pernah terjadi jika hanya horizontal. Salib hanya bisa terjadi vertikal dan horizontal. Artinya apa? Bahwa salib membuat kita berdamai dengan Tuhan kita dan berdamai dengan sesama kita. Karena itu, mari kita terima salib Kristus dengan cara kita berdamai dengan rekan-rekan kita, sahabat kita. Kalau kita masih punya perasaan yang tidak enak dengan rekan kita, sahabat kita, yuk kita selesaikan. Kita selesaikan. Kemudian selanjutnya, kenapa salib Kristus memperdamaikan? Karena dosa membuat manusia terbuang jauh dari hadapan Allah. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dosa membuat manusia memiliki tabiat bermusuhan. Yang ketiga, dosa membuat manusia terbuang jauh dari hadapan Allah. Kejadian 4 ayat 11. Kejadian pasal 4 ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Dosa membuat kita terbuang jauh dari hadapan Tuhan. Kita ingat bagaimana manusia pertama kali diciptakan, kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Akhirnya Tuhan menghukum manusia dan mengusirnya jauh dari tempat yang baik. Mengusirnya jauh dari tempat yang baik, dari tamannya. Akibat dosa terlalu amat sangat buruk menurut semua. Dosa membuat manusia terbuang jauh dari hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar terpisah, bukan hanya sekedar menjadikan kita bermusuhan, tetapi dosa membuat kita menjadi terbuang sangat jauh. Artinya apa? Kita mendapatkan tempat yang sangat tidak layak. Menjadi mendapatkan tempat yang sangat tidak layak. Ketika orang yang kita kasihi, pasti kita mau selalu dekat-dekat dengan dia. Tapi kalau kita tidak suka dengan seseorang, aduh, lihat saja males, nonton males banget. Demikian juga ketika manusia ada dalam dosa. Tidak ada indah-indahnya di pemandangan Allah, tidak ada. Dan itu sebabnya dibuang jauh dari tempat yang baik. Karena itu kita perlu salib Kristus. Lalu apa yang bisa mendekatkan kita kembali kepada Tuhan? Menempatkan kita kembali dekat dengan Tuhan. Hanya salib Kristus. Kita lihat di Ibrani 7 ayat 17. Ibrani 7 ayat 17. Ibrani pasal 7 ayat 17, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Ya, saliblah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Terpisah dari Allah, memiliki sifat bermusuhan dengan Allah, memiliki tabiat bermusuhan dengan sesama kita, bahkan kita dibuang jauh dari Allah. Satu-satunya hal yang bisa membuat kita mendekat kepada Allah, diperdamaikan dengan Allah, hanya salib Kristus. Tidak ada yang lain. Kita mau saleh seperti apa? Kita mau
banyak tegas seperti apa. Kita mau pelayanan sehebat apa, kalau bukan karena salib Kristus, tidak ada alasan untuk kita berdamai dengan Allah. Maka dari itu sebenarnya peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib harus menjadi hal yang menyukakan hati kita, membuat kita menjadi gembira. Karena apa? Karena itu menjadi bukti bahwa Kristus benar mengasihi kita. Kristus benar menganggap kita sahabat-sahabatnya. Kristus benar-benar ingin mendekatkan diri kepada kita. Dia sangat ingin menyelamatkan manusia. Sangat ingin menyelamatkan manusia. Karena itu teman-teman, kiranya kita di waktu-waktu yang sulit ini, yuk kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada salib Kristus. Mengingat salib Kristus, mengingat kematian Kristus. Apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Bila itu menjadi sebuah motivasi bagi kita di waktu-waktu ini untuk kita membangun hubungan yang lebih baik dengan Kristus. Ya, kiranya kita semua diberkati Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diperdamaikan dengan Tuhan melalui Kristus. Yuk mari kita berdoa bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kematian Kristus bagi kami, di atas kayu salib memperdamaikan kami. Menjadikan kami layak di hadapan Tuhan. Menjadikan kami dekat dengan Tuhan. Mengangkat kehidupan kami. Menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib, kami boleh memanggil Engkau sebagai ya Aba, ya Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan, berkati di mana saja kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Salam teman-teman, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.